Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca ini ya, demokrasi. Bagaimana demokrasi mati ya? How democracies die. Apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita. Kita baca pengantarnya dulu. Apakah demokrasi kita dalam bahaya? Itu pertanyaan yang tidak pernah kami bayangkan akan kami ajukan. Kami sudah menjadi kolega selama 15 tahun berpikir, menulis, dan mengajar mahasiswa mengenai kegagalan demokrasi di tempat dan di waktu lain. Eropa yang gelap pada tahun 1930-an, Amerika Latin yang represif pada 1970-an. Kami telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti bentuk-bentuk otoritarianisme baru yang bermunculan di seluruh dunia. Bagi kami, bagaimana dan mengapa demokrasi mati telah menjadi obsesi kami dalam pekerjaan ini, kata Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt ya. Namun kini kami mendapati diri beralih ke negara kami sendiri selama 2 tahun belakangan, maksudnya Amerika ya. Kami telah menyaksikan para politikus berkata dan berbuat hal-hal yang belum pernah ada di Amerika Serikat, tapi kami kenali sebagai pendahulu krisis demokrasi di tempat-tempat lain. Kami merasa ngeri seperti banyak orang Amerika lain, meski kami mencoba meyakinkan diri bahwa keadaan tidak bisa seburuk itu di sini. Bagaimanapun, walaupun kami tahu demokrasi selalu rapuh dan demokrasi di tempat tinggal kami telah entah bagaimana caranya selalu bisa bertahan. Konstitusi Amerika, kredo kebebasan dan kesetaraan nasional kami, kelas menengah kami yang kuat sepanjang sejarah, tingginya tingkat kekayaan dan pendidikan kami, dan besar serta beragamnya sektor swasta kami, semua itu seharusnya melindungi kami dari jenis-jenis kehancuran demokrasi yang telah terjadi di tempat-tempat lain. Ya, kami khawatir para politikus Amerika Serikat sekarang memperlakukan pesaing sebagai musuh, mengintimidasi kebebasan pers, dan mengancam akan menolak hasil pemilihan umum. Mereka mencoba melemahkan kelembagaan pelindung demokrasi kami, termasuk pengadilan, badan intelijen, dan kantor etika. Boleh jadi Amerika Serikat tidak sendirian. Para ahli makin mencemaskan demokrasi yang barangkali mendapat ancaman di seluruh dunia, bahkan di tempat-tempat di mana keberadaannya sudah lama dianggap biasa. Pemerintah populis telah menyerang lembaga-lembaga demokrasi di Hungaria, Turki, dan Polandia. Kekuatan-kekuatan ekstremis telah mendapat keberhasilan dramatis dalam pemilihan umum di Austria, Perancis, Jerman, Belanda, dan tempat-tempat lain di Eropa. Dan di Amerika Serikat, untuk pertama kali dalam sejarah, seseorang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, dipilih menjadi presiden. Apa arti semua itu? Apakah kita sedang hidup dalam masa kemerosotan dan kehancuran salah satu negara demokrasi tertua dan tersukses di dunia? Tengah hari pada 11 September 1973, sesudah berbulan-bulan ketegangan meningkat di jalan-jalan Santiago, Chili, pesawat-pesawat jet Hawker Hunter buatan Inggris terbang lalu menjatuhkan bom ke La Moneda, istana kepresiden bergaya neoklasik di tengah kota. Selagi bom-bom terus berjatuhan, La Moneda terbakar. Presiden Salvador Allende yang terpilih 3 tahun sebelumnya sebagai pemimpin koalisi kiri dibarikade di dalam. Selama masa jabatan Allende, Chile telah dilanda keresahan sosial, krisis ekonomi, dan kelumpuhan politik. Allende berkata ia tidak bakal meninggalkan posisinya sampai dia menyelesaikan pekerjaan. Namun saat yang menentukan telah tiba. Di bawah komando Jenderal Augusto Pinochet, angkatan bersenjata Chile merebut kendali negara. Pagi-pagi sekali pada hari bersejarah itu, Allende berpidato menentang di siaran radio nasional, berharap para pendukungnya bakal turun ke jalan membela demokrasi. Namun perlawanan itu tak terjadi. Polisi militer menjaga istana kepresidenan meninggalkan dia. Siaran pidatonya ditanggapi kesucian. Beberapa jam kemudian Presiden Allende tewas. Begitu juga demokrasi Chili di Amerika Latin.
Saya Yudi Pramuko, itu tertua di semesta.